4. Denotatif. Tahu. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Wah, maksudnya di mana sih? Jangan bingung. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi, pendataan, penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi kata denotatif bersifat faktual dan objektif. 5. Kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep proses beberapa konten mungkin. Proses, keadaan atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contohnya nih, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah fire spot yang berarti titik awal penyebaran api. Ya, paham baik. Lanjut. Langkah-langkah teks eksplanasi. Pertama itu tentukan topik apa yang ingin dibahas. Begitu kedua, kumpulkan informasi dari objek yang ingin dibahas. Begitu ketiga, susun kerangka teksnya. Teks eksplanasi umumnya memiliki 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum. Kedua ada deretan penjelas. Ketiga ada interpretasi. Itu langkah keempat itu mulai menulis teks eksplanasinya sesuai dengan susunan kerangka teks itu. Itu kelima revisi dan periksa kembali. Paham ya, revisi dan periksa kembali? Iya, ya. Itu tadi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Yang masih kurang, yang masih ini bakal dimain. Yang masih ada gitu. Nah, ulangi asal lagi Yang konjungsi tadi itu. Konjungsi ada 2 di dalam teks eksplanasi. Yang mana? Pronomina penunjuk. Minggir, boy. Atau yang pas. Yang penunjuk itu maksudnya kan? Oh, penunjuk itu tuh supaya kan di sini ada apa namanya yang dibahas adalah tawuran pelajar. Ini spidol. Ini kan yang dibahas adalah tawuran pelajar. Jadi karena ini masuk dalam satu kalimat, supaya kata tawuran pelajar ini enggak diulang lagi, jadinya kan kalau nggak diulang agak ambigu tuh kata-katanya, agak nggak enak didengar. Jadi digunakanlah pronomen penunjuk, yaitu kata tersebut. Oh, gitu. Sudah. Oh. Apa yang dipahami? Ya, biar tawuran pelajar itu nggak ditulis lagi, jadinya tulis saja tersebut. Ya benar. Menunjukkan ya. Ada apa lagi? Alhamdulillah. Ada lagi mungkin di konjungsi atau ya. Oh, sebenarnya ada di bentar itu. Iya, ada. Jelasin gitu. Ya. Sejarah. Habis ini kelompok siapa? Kelompok sejarah. Indah. Oh, ini kira Imbah Mapel. Thank you ya Sofia.
Ini ada contoh dan informasi. Bukti di belakang kelihatan? Enggak. Banyak komponen lalu enggak. Nah, itu dia. Ibu juga tinggal soal terus. Ternyata tembus dulu. Kalau ya, Ya, zoom. zoom, dikit. Lalu tidak sering. Oke. Baca tidak? Hah? Bacakan awal sendiri. Setelah menerjang Gunung Sinabung di daerah Bintaro, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini giliran Gunung Kelut di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengeluarkan lahannya. Gunung Sinabung telah mendahului 4 bulan Desember 2013, sedangkan Gunung Kelut baru meletus pada Kamis 13 bulan 2 pukul 22.50 WIB. Letusan Gunung Kelut diikuti dengan semburan lava di itu Diklik. bukan kilatan, dan kilat petir salah satu warga Pare Kabupaten Kediri, Anita Heri, mengaku rumahnya sedang terkena hujan kerikil, padahal jarak sumber letusan ke rumahnya sekitar 25 km. Hal itu menandakan erupsi Gunung Kelut sangat kuat, memuntahkan segala isi dalam perut bumi. Pihak berwenang telah membatasi jarak agar masyarakat tidak mendekati dan menjauhi zona berbahaya. Namun dampak yang juga terasa adalah munculnya hujan abu vulkanik hingga puluhan kilometer dari lokasi. Bagaimana sebenarnya sebuah gunung dapat meletus atau erupsi? Merabu bumi ada alat sensitif bantuan padat 10 hingga 70 km yang mengambang di lapisan lebih tebal dari batuan cair mantel, di mana batu beberapa berada pada suhu 1100 sampai 1200 derajat Celcius. Ini lapisan paling dangkal dan lebih panas dan semakin panas dengan meningkatnya kedalaman. Batuan cair ini adalah cairan magma yang keluar dari gunung berapi pada permukaan kerak bumi dan menjadi batu lava dalam beku. Kerak bumi memberikan sebuah tekanan besar pada material magma yang cenderung keuntungan pada setiap titik logam yang berada di atas kerak bumi yang terbentuk oleh beberapa patahan untuk naik dan keluar di atas permukaan. Gunung berapi dengan bentuk kerucut yang khas terbentuk menjadi banyak lapisan dan dari letusan lava terpadatkan selama ratusan ribu tahun. Hal tersebut merupakan kehidupan normal gunung berapi. Letusan lava meredah oleh gas-gas
terlalu terlibat di dalamnya, terutama karena melintasi lampu bulu yang apa itu berarti dan mengdekomposisi bagian dari batuan di dan mencari ginyur. ya kalau mau nanti yang lebih jelas lagi kirim ke grup chat aja. Ada sambungannya kan? Ya. Aku bisa kamu Proses terjadinya pelangi. Yang pertama Pelangi minum air. Kan pelangi minum air. Naga yang minum air. lah. Pelangi ada. Jadi di dalam strukturnya tuh yang pertama ada apa tadi? Pelangi. Pernyataan umum. Air. Aku bacakan ya. Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi yang melibatkan tetesan hujan, cahaya matahari yang beraneka warna, sering saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya yang dilihat oleh pengamat. Di langit pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah horizontal pada saat hujan ringan. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air. Ini masuk ke, nah kalau pernyataan umum tadi di paragraf pertama ini. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetes air dan cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. You know? Yes. Yang kedua ada apa? Struktur kedua Pelangi. apa? Pelangi. Penjelasan.
penjelasan umum. Balik ke lumpur ini kan. Selanjutnya itu adalah deretan penjelasan yang mana ini tuh menderetkan kenapa terjadinya pelangi, prosesnya dideretkan. Jadi proses terjadinya pelangi diawali dengan datangnya hujan dan setelah hujan berhenti. Terdapat banyak uap air yang bertebaran di udara ketika itu cahaya matahari muncul dan menembus uap-uap yang bertebaran di udara. Yes. Cahaya matahari yang mengenai uap-uap air kemudian dibiaskan pada sudut yang berbeda itu menimbulkan perbedaan warna. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama fenomena ini. Fenomena inilah yang kita lihat sebagai pelangi. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal ini terjadi, itu adalah di bawahnya. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal ini terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Mata si pengamat dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Bawahnya itu lagi lah. Nah, yang terakhir itu adalah simpulan interpretasi. Interpretasi itu cuma namanya aja yang beda, tapi ibaratnya juga kesimpulan. Bukan yang Nah, tadi kan Bu Hankam sudah melihat contohnya. Pernyataan umum bagian ini berisi pengantar atau gambaran umum mengenai fenomena yang akan dijelaskan. Fungsinya memperkenalkan topik dan memberikan konteks sebelum masuk ke penjelasan lebih rinci. Jadi tadi sebelum masuk ke proses itu pasti di atasnya tadi menjelaskan bahwa pelangi itu apa tadi? Bukan gambaran umum. Itu gambaran umum. Yang contohnya tadi kan. Kasih tugasnya Kak. Ada yang masih belum paham Kak? Kalau ada yang masih belum paham, tanyakan dulu aja soalnya habis ini tugas. Yes. Tugas Iya dong. interpretasi. Nah, interpretasi itu kesimpulan. Penemuan atau pemaknaan dari Teks. kalian aku lupa kemarin siapa yang menjelaskan, kalau nggak salah Ibu Wanda, ibunya bilang di semua teks atau yang di bahasa Indonesia itu tuh sebenarnya strukturnya sama, cuma nama-namanya yang beda. Jadi ada awalan, yang tengah, sama akhir, dan akhir itu intinya gitu aja. Interpretasi itu menurut pendapat aku, kalau di puisi itu tuh lebih ke namanya kita memaknai puisi tersebut. Jadi interpretasi ini menurut aku lebih condong ke makna apa yang Bu Hanikam dapat dari teks tersebut. Penafsiran atau pemaknaan. Dan ada lagi yang kita gunakan? Paham lah?
kalau misalnya nggak paham, nggak bilang, nggak nanya, tiba-tiba dikasih tugas nggak bisa ngerjain gimana? Jadi kalau misalnya emang masih mau bertanya dulu aja. Ada aja. Bantuin. Jangan dibantuin. Konjungsi kronologi. Bacanya salah. Oke, ini ada yang nanya tentang konjungsi kronologis. Jadi konjungsi itu kata hubung kayak yang biasa dibilangin itu menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Jadi ini contohnya ada kemudian lalu setelah itu pada akhirnya. Jadi kayak di setiap awal kata biasanya awal kata itu karena konjungsi ya. Jadi kayak untuk menjelaskan kejadian atau waktuan kejadiannya gimana? Contoh kan? Mau contoh? Mau tapi udah jangan. Kalau mau lihat PPT-nya doang masih kan? Nah, ya udah semua. Ada yang lagi yang mau tanyakan? Ada. Udah lalu. Nanti pas sudah nggak ngerti loh. Tugasnya. Hah? Itu ada. Kan ganda satu soal ya. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Yes. Udah yakin? Oh. Jangan salah. Yes. ABC dulu. Doang. Ya maaf ya. Jawabannya begini. Tapi ada nomor satu atau dua. Iya. Terima kasih Raka. Yang penting ada dua. Kalau misalnya dua, udah salah satunya. Berarti di nomor ulang. Ya kan? Kan tadi bingung ke bahasa. Eksplorasinya tuh teks kebahasaan ini dibaca-baca lagi aja kalau misalnya untuk memastikan pemahaman kalian benar apa enggak. Ya kalau misalnya ada yang masih yang kurang mengerti tanyain aja. Nanti Anda akan menjelaskan dengan baik. No way. Nah, begitu. Gunakan bahasa Indonesia. Yes. Yes. Kan big loh. Kalau lagi pikiran sejarah kan. Kalau lagi pikiran Yang mana? Mana di Aku kemarin apa ya? Oh, yang pegang aku
ABC. Siapa tuh? Siapa tuh? Ini tugasnya. Kalau misalnya bisa melihat dari layar bisa buka grup kita. Jadi jawabannya ABC keterangan. jawabannya ya nggak usah kok tulis di buku tulis, nggak usah pakai soal tapi ABC-nya plus keterangannya. Yes. Jadi pahami? Yes. Jawab pakai keterangan. Yes. Nggak usah soalnya kok panjang Biar Raisa dari soal. ini ralat karena soalnya panjang ini pakai soalnya biar kalian mengerti pas baca ulang nggak panjang kok soalnya nggak panjang itu Mana nih kertas lembar kan? lebih baik teks eksplanasi atau ngerti. Yang mana sih spidolnya ini? Pakai sejarah. Iya lagi makmur. Baik banget tadi pegang di sini. Bujur aja lah Pak penjelasan kamu itu Pak. Betul, sangat betul. Pak jangan di buku tulis BTR-nya harus tulis panjang. Ya, udah jelas. Ada awak. Ada. Ini kedua. Ayo, aku bang. Soal itu. ternyata tuh ada di belakang spidolnya. Tulis di buku. Tulis di buku tulis BTL. Soal dan jawabannya tulis. Ya soalnya. Coba. Bapak Rida. Iya. Anak lagu ya guys. Boleh apa lagu Pak? Nunggu ibuan yang ngerjakan tugas. Boleh. Lagu Indonesia lah. Lagu Indonesia kan? Ayo. Indonesia. Lagu Nadine. Nah ini bagus nah gitu. Langsung dikerjakan kan? Sambil dikerjakan ya guys. Terus mengawasi kan? Iya. Soalnya di sana. Pakai soalnya cuma sedikit kok nggak apa-apa. Soal sama jawaban. Ini tadi satu. Ini. Nah tanya jawabannya. Ini. Iya, tulis. Ajang kan udah ya jantan. Ya. Banyak kurang. Apa? Yang tadi. Ganti warna putih apa? Ini itu ya, Bang? Iya, bahasa Indonesia tingkat lanjut. BITL. Bukan ininya ruangannya gelap. Nah, ya Oh. itu kalau lihat. Bayar. Gimana tadi Pak? Tunggu yang lain. Aku review. Ajak bukan maksudnya buku aja.
Langsungnya bobotnya Yes. tunggu yang lain ya yang udah. Nanti periksa sama-sama. Terus lagi apa? Kenapa? Juli. Ah, selalu. Juli. Boleh minta tolong kirimkan lah. Soalnya nih, Soalnya ini. kirim ke IG aja Gin. Lu bikin gampang. Ya. Sudah ulun kirim. Siap. Terima kasih. Bayang. Apa? Buku tulis dari saya. Hanya pertama kali. Sudah cuma kalau kemarin itu karena ya kamu ada pertanyaan menimbulkan apa? Langkah membaca Sudah. Laki-laki enggak ini gara-gara mati ya. Kenapa kita bulan
Sudah. Siapa yang sudah? Soalnya terus Pak. Iya, pakai soal ya. Aku kan ada soal. Yang sudah dikumpulkan ke Aku ada tiga soal lah. siapa lagi yang sudah? Aku juga langsung. Itu benar-benar semua aja. Coba dulu. Ya salah. Ayo. Tadi semua sudah. Apa bilang sudah? Terlalu easy soalnya. Ya udah berarti Kecuali ini bukan cangkulirku. Yang mana yang judul? Saya ini sama orang. Takkan dulu. Iya, tapi aku mau baca chat yang Saya marah kaos. baca yang ini ya. Dulu harus dipegang terus. Aja. Oh sudah. Terlalu. Bisa ada apa? Bisa ada apa? Terus bisa ya. Sudah ya? Jawabannya bahasa Indonesia. Bebek, c. Soalnya itu sampai di mana? Iya. Takkan ku biarkan kau Sudah semua kak. Sudah semua. Siapa lagi yang baru sudah loh? Oke, lagi. Iya kan, saya yang mencetak aku Takkan ku biarkan kau menangis. Lu anjing. Aku tahu. Ngomongnya ini. Tapi enggak. Ini dia mana aja. Dewa. Dewa ya. Oh, jamet. Oi. Belum baru Udah tahu kau. No. Tahu belum? Siapa belum? Belum sama. Udah yang Inggris juga udah semua. Sampai sekali ya. Dibacakan ke jawabannya. Kalau sampai anak sini.
baik-baik saja. Menghilangmu, memikirkanmu semua tentang tidak baik-baik saja. Gantung kalau jadi. Kenapa itu? Kenapa itu? Pick up dong kalau dia. Semuanya udah dapat ibu. Oke. Nomor 1. Teks eksplanasi dibuat untuk menjelaskan tentang B. bujur tidak apa. Bujur lah. Bujur di Yang benar di checklist. Kita mau. tidak bisa jadi kedua. Nomor 2. Struktur teks B. eksplanasi yang benar adalah B. bujur lah kakak. Bujur. Oi, kamu remehan jawaban aku. Selanjutnya yang nomor 3. C. Halo. Halo C. Iyalah, ciri kebahasaan yang menonjol dalam teks eksplanasi adalah B. Bin. C. Siapa B? C. lah. C, caci. C. Nomor 4. C. Tujuan utama dari teks eksplanasi. C. Bujurlah menjelaskan proses ini. Bujur lah. Bisa. Iya toh. Iya Nah, toh. kawan kalian Google. Siapa? Siapa Google? Pintar. Siapa Google? Pintar. Mau diri sendiri guys. C. Jawabannya adalah C. Mereka. Nomor 5. C. C tahu semua tadi. Mereka jawabannya C. Ada mana siap? Isi adalah C. Ada D lah. C dong. Siapa C? Kawan C. ada B lah. C. Kenapa jadi C? Katanya C. Eksplanasi itu menjelaskan. Iya, nama menjelaskan fenomena alam atau proses loh. Ya, Jadi nomor 1. Nah. Nah, C. Aku salah karena jawabannya C. Oke, tadi dari episode bawah untuk 100. koreksi akan kawan-kawannya. Ada kayak yang salah. Kita adukan review soal nomor 1 tadi jawabannya apa? B. Kenapa jadi peristiwa alam tadi? Karena jawabannya C. Tadi kamu juga apa? Eksplanasi alam. Kenapa? Ikan tadi menjelaskan fenomena alam. Iya. Contohnya 2. Nah, itu sih makanya kami menjawab itu. Karena bagian kami sudah menjelaskan. Berarti kada sesuai KPT kami lah. Iya. Kada sesuai KPT. Sesuai. Sesuai kenapa nih? Kalau ada
Emang gitu. Kenapa bukan kamu jadi tahu jawaban ini? Ini juga Kalau aku meminta kejujurannya kalau ada yang Google. Rapi meng-Google. Ini Google. Oh, ini menuduh itu. Jadi kebahasaan yang menulis dalam teks eksplanasi adalah C. kenapa jadi C? Karena jawabannya C. Di PPT tadi ada konjungsi kausalitas. Itu dong. Ini gitu dong. Karena di PPT tadi Apa ada yang yang mau kita? Definisi dengan prosja. kausalitas. Apa? C. Adalah Mau pakai jawabannya mau pakai jawabannya mau. kenapa jadi C? Kenapa jadi C mau? Karena eksplanasi itu kan menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Ya, betul dong. 5. Aku jawabnya 5 tadi. Sama aja. C. Kenapa C? Karena Apa bedanya antara 5 sama. Penjelasan tentang satu-satunya jawaban yang menjelaskan tentang proses fenomena. Kalau yang lain pada dialog guru itu lain proses, hasil wawancara lain, liburan ke pantai itu lain. Jadi periksa jawaban kawannya. Lagi. Lu ya, tulis nama pemeriksaannya ya. Kalau kita ada Skill. Terus nama pemeriksa. tulis nama. Tulis nama pemeriksa. Jangan dihapus kok itu. Oke, lagi. Oh ya guys, kita sengaja Pasti bagi nilai kelompok. kalau benar semua ya 100, kalau ada yang Bapak kelompok Sengaja bagi kelompok. ya buat tugas selanjutnya di minggu depan. Insya Allah nanti tugas berikutnya itu adalah tolong sekolahkan jangan kemudian gitu Pak. Malah dia. Kalau marah kenapa? Next. Enggak nggak kayak kemarin dua-dua. Bukan kelompok sih, cari pasangan dua-dua. Deh, udah jadi. Itu aku ada spin mau sama. sepi. Sepin. Yang hadir siapa? Astaga, gua di spin banget. Apa nih? Astaga, awalnya Cina. Karena kamu pikir Jawaban awali. Ali siapa Ali? Alicia. Ali Wafa. Ali Imran bacakan ayat 144. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini jangan sulit. Amin. Lain aku. Nama aku salah tuh Tahu ya? Linda. Kayak nggak ada tuh.
Ayo, mau begitu bangsa. Ini pada sama. Dua waras aja, jangan banyak. Nah, ya tuh. Aduh, Silo. Siro ya. Ayo, Rizky. Oke, malam melihat. Ayo melihat. Iya, hati kita tahu ya. Bagaimana kalau aku tidak baik saja memikirkan sejarah ayah pas. Aku Raffi, Gasan, Cina, Fadil. Kenapa jangan telepon? Fans kak. Mari bang, kamu pikiran sejarah dulu. Sulawesi. Boleh kan di sini Bukunya keluarga sekolahnya ya. Belum kan ke Halifah. Jadi toilet lagi, Pak. Ya. dikacangin. Guys, bagi. Ini ada yang belum ditaruh di Berbagi kelompok Bapak hendak juga kelompok Pak. Tidak. Apa angkatan? Masih lama sih kan? Amat tuh di situ amat. Itu amat adalah. Aku bisa. Siapa? Di siapa? Kelompok pertama. Dua orang ya. Kelompok pertama. Yuk, habis itu. Najar. Najar itu bakalan sama Berapa orang? dua orang. tiga. Nazar pasangannya Bisa sama tapi yang berdua. sama Raffi. Bagus. Kelompok selanjutnya diingatilah kalau siapa aja. Kamu diingat? Najwa. Najwa sama kelompoknya Afgan. Najwa bersama dengan Syakila. Halifah. Hijau. Sama Halifah. Najwa sama Halifah ya. Bontang. Afgan. Siapa yang akan menang pada arisan hari ini? Jauh. Kila. Kila sama dengan sama Rina. Najar kau hapus dong. Jangan ini siapa sih? Tadi belum ada masih ada Pak. Dua kali udah aku. Apa? Pengen apa? Tanggal. Sophia.
Oke lanjut. Rara, Bakaran, sama Rara sama Fadil. Zulfi sama Aisan. Pesan dari Raka, jangan selingkuh. Sama selanjutnya Hikmah. Samir. Samir. Jangan nona iya. Tulisan apa tuh? Tulisan apa? Alfian sama Sama pasti. Sama pasti. Amat. Apa tuh? Bayang. Raffi. Aduh. Lawan. Bayang. Balak ini. Enggak. Lawan besar. Sama Surya. Apa? Kelompok selanjutnya Bagaimana Jema? Jema sama Bontang. Bagaimana? Wajida. Jet. Jema ya. Tunggu undangannya ya, Zed. Next. Mana? Ganti aku. Bontang. Iya, Bontang ganti jauh. dulu. Nanti bertiga. Apa tuh bantang? Dayat. Ah. Dayat sama Apa nih, Pak? Nah, nanti ini karena ganjil jadi mungkin satu kelompok ada 3 orang. Nah, berarti. Ya, tadi Yusuf orang macam Sedap nih, Mas.
Oh, gini aja. Alicia join ke Bontang dan Afgan. Bisa? Ucup pak, kita mana? Ucup kan caca. Oke. Ucup udah ucup. Dari sini ada sini. Atau ujuk kita sini. Biar sama-sama cowok gitu. Biar komunikasi. Yosef gabung sama siapa yang ada di sini? Siapa yang gabung sama Afgan dan Bontang? Ya, nah ada gitu aja. Kasihan juga mereka. Yusuf nih. Kompas dah ucup deh. Jual menang. Artinya apa itu? Caca sama Yusuf. Kacau. Ocek. Jadi total ada 12 kelompok. Tinggal presentasi. Oke, jadi tugasnya adalah Gorengan. Oh, Boleh kan. oh, moi. Yuk, menang lagi. Tugasnya minggu depan adalah Bu Hantian menyiapkan teks eksplanasi. Untuk bahan atau objeknya itu terserah dari Bu Hanikam, tapi aku mintanya yang new atau 2025 yang terjadi di 2025. Itu kalau sudah jadi satu kelompok itu nanti bakal presentasi ke depan Mantap. apa yang telah Bu Hanikam bikin atau tulis atau yang lain eksplanasi teliti. Deadline-nya hari Rabu depan. Tapi kalau misalnya Rabu depan Kadakawa berarti Kamis depan. Tapi kalau Kamis depan Kadakawa berarti Minggu depannya lagi. Tapi wajib dikumpul Rabu. buat presentasinya baru tunggu lihat waktunya bisa apa enggak. Proyek kan itu gila proyek. Proyek Tahun depan. nggak tahu tunggu juga banyak kan? Intinya dikumpul hari Rabu. Bisa kirimkan ke aku atau ke Ais. Soalnya mau kumpulin dulu. Bentuk-bentuknya tulisan aja. Word, dokumen PDF. 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 Kali aja. You know PDF. Detik. Diulangi di kaligrafi. Susah dong. Gini Jidan. Hah? Apa? Sekarang ngetik. Look at this. Orang yang kulit. Buka Word. Kalau di nomor Kalau Ada kata di HP. Canva. Canva dan bisa. Bu Hanikam tulis apapun itu. Jangan lupa pakai judul ya. Gaisan Dan di itu Itu filenya jangan lupa di save. Baru kirim ke aku atau ke Aisyah. Jangan lupa dikasih namanya itu punya siapa dan Share-nya siapa. jangan lupa PDF. Full tutor kan? Ini bebas ya. Namanya bebas yang penting terjadi di tahun 2025. Dari awal tahun sampai sekarang. Udah kita usah pakai dengan dulu kan. Nah, itu. Dikirim ke kami. Paham? Dapat dipahami? yes. Oke deh. Nanti dikirim lewat PDF. Itu Spidol yang mana sih? tadi ada aku taruh tadi. Akunya. Kadang ada foto kan dulu. Hai. Sebicik. Bapak, bahasa Indonesia nya Apa? tengah. Enggak. Tenggak.
Ketik G. Bukan A. Tenggat. Oh ya. Tenggat waktu. Jadi tugasnya tadi apa? Warna PT. Warna anu. PDF. Buat PDF tentang apa? Eksplanasi. Objeknya apa? Bebas. Bebas tapi apa? 2025. Kejadian Yang baru. Ya, kejadian Lima tuh tadi dikirimnya kemana? Kirim. Harusnya dikirim. Apa? Yes. Bagaimana kalau baik-baik saja. Kamu. Sini goreng banyak. Sudah. Alusa kira sejarah. Alusa wajar hai. Sampai kawan. Sudah. Anu PDF. Jadi kalau PDF dari Canva tuh gini guys, contoh lagi kan. Udah lah gitu sah. Belum. Say. Oh, habis ada tuh Ya. PDF, terus tinggal Udah, terus kirim ke kami sudah jadi PDF. bisa. Coba. Udah ramah. Kalau nggak bisa, Auto pitching. Ya Allah. Supaya ada muhammad ini. ada yang ditanyakan nggak tentang tugas? Aman lah tugasnya lo. Dapat dipenuhi. Nanti kalau ada yang tidak paham dia jawab. Atau tidak. Oke, sudah selesai. Wait, kami penutupan. Hai. Oke. Baiklah. Masih kelompok-kelompoknya. Favorit tapi lebih. Rangkul nggak? Oke. Wait. Jangan yang ini deh. Yang baik. Aku kah? Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada lagi. Ini ada yang mau tanya nggak? Yakin tidak ada kan? Baik. Kami dari kelompok Tek Eksplanasi mengucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Foto kan sih? Ada yang foto kan? Kita foto memang. Oke deh. Jangan lupa ya. Buat waktunya Rabu depan. Tunggu dulu. Ya udah. Yang kirim ke salah satu dari kami itu salah satu dari angkatan kelompok. Oke? 62 jam. Jangan lupa ditulis itu punya siapa. Jadi misalnya nih, Federasi ini punya Samir. Juli sama Aisyah gitu. Jadi biar kan
Ayo sejarah. Bapak mau di sini ke toilet. Iya. Ya baik, kita beri apresiasi dulu ke kelompok 2. Jadi adik-adikku sekalian, teks eksplanasi tadi itu pengertiannya adalah teks yang berfungsi atau bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena maupun fenomena alam, fenomena sosial, fenomena apapun. Jadi tidak harus, tadi kan kelompok hanya baru menjelaskan fenomena alam saja. Padahal fenomena sosial itu juga masuk. Misalnya, ada yang tahu apa? Demo bisa dibuat teksnya seperti mengapa terjadi demonya itu. Misalnya, mengapa jadi ada demo? Nah, karena DPR. Iya, karena rakyat memberikan suara. Selain fenomena sosial seperti demo, tawuran juga bisa tadi. Terus misalnya kayak pengangguran, itu juga bisa dibuat teks eksplanasi. Jadi kan minggu depan nanti ada tugas membuat teks eksplanasi. Jadi tidak harus yang alam-alam melulu, bisa saja kayak tadi demo, atau kalau mau alam juga kebakaran. Usahakanlah kalau membuat teks eksplanasi nanti yang di sekitaran kita, jangan yang jauh dari kita. Misalnya gunung meletus, di sekitar kita ada gunung meletus loh, tsunami adalah. Nah, usahakan jangan membuat yang tidak pernah kita rasakan. Kebakaran bisa. Apa? Apa lagi? Banjir, sirop, apa lagi yang ada di yang semadar pertama terjadi apa? Beliung, apa lagi? Kalau misalnya sosial apa enggak? Saya dua pernah ada tawuran no. Nah, itu bisa dibuat teks eksplanasi, misalnya mengapa tawuran itu ada di sini nih. Nah, misalnya karena berebut pacar kah, atau berebut wilayah kekuasaan kah, atau apa yang menjadi alasan terjadinya fenomena itu. Terus masuk ke struktur. Benar apa kata kelompok tadi, semua teks yang ada di bahasa Indonesia itu sama strukturnya, pasti 3. Kalau teks deskripsi semalam itu kan kayak ada yang masih ingat lah strukturnya. Deskripsi kelompok 1. Yuk, apa yuk? Coba apa? Identifikasi deskripsi bagian penutup. Nah, penutup. Kalau ke eksplanasi tadi pernyataan umum. Terus yang kedua ya Yusuf. Apa itu Yusuf? Ini siapa nih? Imu. Apa tadi strukturnya? Jadi saya menjawab lo, kan ada soalnya soal struktur. Nah, Contoh siapa tadi? Yang sampingnya saja. B. Siapa nama kamu? Julpi. Ya. Apa? Julpi. Terus Ada umum. apa tadi? Apa nih? Pernyataan umum. 2. Apa? Jelas. 2 itu data penjelas. 3 Sampai. sampingnya. Nah, Interpretasi. Tadi harus jelasin.
Nilai sampai ini saja. Apa interpretasi? Boy. Rapi. Interpretasi Bukan. Interpretasi itu apa? Interpretasinya Reasoningnya. Siapa kamu? Adil. Dan itu yang kedua perhatian. Nah, interpretasi itu semacam kesimpulan, tapi kesimpulan dari kita sendiri. Tafsiran kata lainnya. Interpretasi ini diambil dari kata bahasa Inggris interpretation dan dipadankan jadi bahasa Indonesia itu interpretasi, atau sekarang sudah ada yang berubah jadi tafsiran. Nah, kamu paham sih? Julpi kan? Ajar. Alhamdulillah. Terus tadi apa tadi? Setelah pengertian, tujuan, struktur, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Tadi belum. Apa unsur kebahasaan tadi? Itu tadi di sampingnya. Kualitas. Logis. Ya cukup dua. Kamu, siapa nama kamu? Jidan. Apa itu kausalitas? Contohnya saja. Bisa Yusuf, apa itu kausalitas? Hah? kalau tadi tentang penggunanya Kamu, kausalitas. Kausalitas itu diambil dari kata bahasa Inggris juga. Kaus. Tahu apa arti kaus? Iya bang. Kaus. Nah, karena diambil jadi kausalitas. Jadi kausalitas itu konjungsi yang menjelaskan kayak apa sebab dan akibatnya. karena ini Contohnya oleh karena ini, oleh sebab itu, karena itu. setelah Terus konjungsi kronologis. Kamu yang sakit dulu. Kronologis. Contohnya. Ya. Kronologis itu kata lain dari konjungsi kronologis kejadian pada hari ini karena pada ini. Tahu lah. Kronologis itu waktu teman-temannya. Jadi konjungsi waktu itu atau konjungsi kronologis seperti itu, apalagi belum itu, apalagi sudah itu, apalagi siapa sih? Ya kemudian apalagi lalu apalagi Pergi. lalu. Nah jadi tadi itu ada dua aja karena setiap teks eksplanasi itu pasti ada dua. Jadi karena kan kalian tadi membuat teks eksplanasi loh, harus ada dua tuh lah. Ini kan jika tidak ada itu berarti belum bisa disebut sebagai teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Iya. kenapa tuh Beras. makanya nasi jadi nyari Iya. Apalagi tadi? Apalagi? tuh yang kita
Ujuk. Berita fenomena itu apa? Makanan baik. Iya. Disimpang. Di samping artian Ada. nggak tahu. Simpangan. Apa? Contohnya yang yang itu pasif ya kata pasif. Pronomen ini sebenarnya diambil dari induknya itu nomina. Nomina itu adalah kata benda. Ini sebenarnya pelajaran sejak atas, tapi cuma sekedar memberitahu saja. Nomina itu kata benda. Lah, pintarlah. Nomina kata benda. Batu numeralia kata apa? Numeralia itu number, kata bilangan. Ya, numero uno. Terus terakhir, apa bedanya eksplanasi dengan teks berita? Berita lawan eksplanasi. Ya, selain kelompok 1, selain kelompok 2, yang bisa menjawab saya beri hadiah. Oke, itu kelompok 2 kita pun, Pak. Selain kelompok 2, kamu. Berita itu yang terjadi yang baru-baru terjadi, kayak maksudnya yang terjadinya itu baru kemarin sekarang. Terus ketahui kepastiannya Siapa nama kamu? Siapa? Salam. Jadi pernyataan dari siapa tadi? Dia itu benar, tapi ada tambahannya lagi. Kalau berita itu kan kalian sudah baca berita lah? Di kelas 10 belum enggak? Nah, sepertinya nanti ada tes berita di bahasa Indonesia Ibu Wahda nanti ada. Di BTL kalau nggak salah ada juga. Tapi ada saja berita. Ya. Di berita itu harus memuat 5W plus 1H. Apa itu? 5. Oh, itu apa? Bagaimana? Siapa di mana? Bagaimana? Ya, 5W plus 1H itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ada yang tahu? Kenapa? Coba kalian tahu? Apa tadi, Pak? Bahasa Indonesianya 5W plus 1H. Makanlah. Apa Pak Del? Ada yang mau coba? Nah, bahasa Indonesianya 5W plus 1H. Ada simbol kok. Coba. Ada simbol. Nah, tangan. Ini harus kalian ketahui lah. Adik Simba. Makan bisa. Mana main dulu, Pak? Ini harus diketahui lah. Soalnya bahasa Indonesia ini sudah banyak kita namanya translate, jurang translate itu terjemahannya. Jadi jangan gunakan 5W plus 1H lagi. Gunakan adik Simba. Apa itu adik Simba? Ayam, domba, ikan. Domba. Adik Apa? Ayam, domba, ikan. Siapa? Bagaimana? Apa? Bagaimana? Ya. Nah, kembali lagi berita itu harus memuat adik Simba, sedangkan eksplanasi cukup memuat mengapa dan bagaimana. Nah, seperti itu teman-teman semua. Terus bisa kayak gimana, Pak? Bisa. Ya. Sebelum kita masuk, sebelum Yang tadi juga 80.000. Jam 12 itu berarti 15 menit lagi.
Oh, iya, baru. Sampai Yang jam 4 sampai nih, baik. silang 5 menit lagi. 3 menit lagi, 3 menit lagi. Baik, ya. Kita bersiap-siap hendak sholat juga. Bujur. Aduh, bujur. Bujur. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Bahagia. Adakah dari kalian merasa lapar? Bapak tanya kah? Nanti. Ya. Nanti ada. Adakah kalian merasa ngantuk? Ya. Ada. Segera menjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Pak? Sedikit nanti sejauh ini adakah yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Berkelompok dua. Ini tidak dapat uang lah, tapi dapat pahala. Dapat sepeda nggak Kita dapat? belajar yang pertama tentang materi eksplanasi. Kemudian mengulang materi yang telah lalu yaitu teks deskripsi. Dan tangan berat. Minggu depan apa ya pokoknya Rabu ya? Rabu Kamis ya sudah. Ya. Rabu Kamis jangan lupa tugasnya itulah Nah. dan jangan lupa apa kata saya saran saya sebenarnya jangan Ditunda-tunda. bukan jangan mengambil topik yang di luar kuasa kalian. Kalau bisa yang di sekitar Kalimantan Selatan ini kan banyak fenomena. Terus berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan berkah. Amin Allah. Dan kita jadi subjek kayak terus Amin Allah. Amin. Mudah-mudahan kita mau bertemu lagi nanti. Amin. Karena ada kejutan. Amin. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang saya berikan. Mohon maaf. Minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.